Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah suasana ya ataupun kondisi peladangan ataupun pesawahan, karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah masyarakat desa yang hidupnya bercocok tanam ataupun menanam tanaman yang ada di lahannya masing-masing. Tentunya kita doakan mudah-mudahan para petani-petani kita makmur ya, semuanya serba terjangkau. Menjual hasil panennya nanti mudah-mudahan tanpa ada kendala, baik jalan yang dilewati maupun harga yang diharapkan. Begitu juga yang bukan petani membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari juga terjangkau. Itu harapan. Dan mudah-mudahan harapan ini cepat atau lambat menjadi kenyataan. Karena kita ingat bahwa salah satu daripada bunyi Pancasila, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini bukan hanya di kota, bukan hanya di desa, di pelosok-pelosok, tetapi keseluruhannya. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mudah-mudahan dapat mengenyam hal tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan bagaimana kita mensikapi hidup dan kehidupan di alam dunia ini. Karena dunia ini hakikatnya suatu perjalanan yang ada mengatakan perjalanan pendek dan ada juga yang mengatakan perjalanan panjang untuk capai suatu kebahagiaan di akhirat yang sifatnya abadi. Jadi hidup di dunia inilah yang tentukan di akhirat nanti kita bakal di surga ataupun bakal di neraka. Ataupun mungkin ya di neraka dulu baru di surga. Karena hakikatnya setiap muslim yang mengucap kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kelak akan di surga tempatnya. Tetapi semua itu melalui proses
salah satu proses diantaranya adalah lewat jembatan Siratal Mustaqim yang banyak dosanya tentunya ya, dicuci di neraka dulu. Kalau sudah bersih di neraka, baru ya, dimasukkan ke surga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia ini hendaknya kita harus pandai-pandai ya, berzikir. Harus pintar berzikir. Karena Allah katakan, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya. Kita hendaknya hidup di dunia ini pandai untuk berzikir. Ya. Zikir yang bagaimana? Tentunya zikir itu ada kaitannya mengingat Allah. Dalam berbagai segi, ya, kita hendaknya mengingat Allah. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, hendaknya kita selalu mengingat kepada Allah. Ya. Karena insya Allah dengan banyak-banyak kita mengingat Allah, mudah-mudahan permasalahan apapun yang akan kita hadapi ataupun yang kita hadapi, insya Allah ada jalan keluar, ada titik temu untuk memecahkan suatu problema ataupun masalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir di sini yang utama adalah kerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan selagi kita punya kemampuan fisik ya, ataupun punya kemampuan psikis, hendaknya kerjakan sholat 5 waktu itu di mana adzan dikumandangkan, baik itu di mushola maupun di masjid. Itu tentunya seperti itu. Usahakan sedemikian rupa. Apalagi kalau kita melihat latar belakang ya, adanya Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW, perolehannya yaitu yang utama itu sebelum 5 waktu sholat itu 50 waktu ya. Akhirnya dengan permohonan dan permohonan dari 50 waktu itu akhirnya berkurang menjadi 5 waktu. Itu sudah sangat-sangat sedikit jika dibandingkan sebelumnya, karena selisihnya sudah 49 waktu, 45 waktu ya. Yang semula 50 waktu, bukan 49, tapi yang semula itu 50 waktu menjadi 5 waktu, jadi selisihnya 45 waktu. Kalau kita melihat latar belakang seperti itu, tentunya kita hendaknya sanggup untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu dalam sehari semalam di masjid ataupun di mushola di mana adzan dikumandangkan. Karena Nabi besar kita Muhammad SAW senantiasa amalkan ibadah sholat 5 waktu itu di masjid, di mushola ataupun di mana adzan dikumandangkan. Ya. Bukan hanya sholat saja, zikir selain sholat ada juga kita baca istighfar. Perbanyak baca istighfar. Insya Allah dengan kita perbanyak baca istighfar ya, insya Allah ya, segala problematika hidup insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena permasalahan apapun ya, ketika menghadap Rasulullah menyampaikan banyak-banyaklah istighfar ya. Dari berbagai permasalahan yang ada, Rasulullah selalu menyampaikan kepada umatnya banyak-banyaklah istighfar.
Nah, untuk itu mari kita sama-sama perbanyak istighfar kita. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bahkan selepas sholat itu yang sering diucapkan yang pertama itu baca astaghfirullahaladzim itu sampai 3 kali. Kalau sudah astaghfirullahaladzim 3 kali, ya, kemudian selama 5 waktu berarti bisa jadi ya, sehari semalam itu sudah 3 kali 5, 15 kali. Kalau Rasulullah SAW tidak kurang baca istighfar itu dalam sehari semalam 100 kali. Apa salahnya ya kita juga menurut beliau ya, mengikuti beliau baca istighfar ya semampunya ya, kalau tidak ya 100 kali. Insya Allah kita mampu lah. Insya Allah kita mampu baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya. Kemudian baca tasbih ya. Baca tasbih sebagaimana halnya selepas sholat. Kalau Rasulullah SAW tasbih itu 33 kali dibaca ya, ataupun dikumandangkan. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah juga 33 ya, Allahu Akbar itu 33 kali. Jadi selepas sholat itu sebelum kita berdoa yang banyak sesuai dengan apa yang kita minta, itu kita hendaknya bertasbih dulu ya. Tasbih, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah yang jelas, yang fasih ya. Kalau bisa ya makna yang terkandung dalamnya langsung diartikan di dalam hati ya. Subhanallah ya, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Nggak usah terburu-buru ya, nggak usah terburu-buru, karena hakikatnya kalau kita terburu-buru itu berarti kita mengikuti hawa nafsu setan ya. Kita hendaknya istiqomah, jadi setiap habis sholat hendaknya kita bertasbih dan usahakan tidak usah buru-buru, biasa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, sampai 33 kali ya. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah ya. Setelah itu baca alhamdulillah juga yang fasih, yang jelas ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah juga sebanyak 33 kali. Insya Allah ya, dengan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah ya, 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, artinya Allah Maha Besar 33 kali, insya Allah ya, membuat hati kita menjadi tenang. Dan seterusnya, setelah banyak bertasbih, kemudian kita baru lanjutkan apa yang menjadi permintaan kita ya. Dan salah satu doa yang sering dibaca ya, diantaranya sebagai penutup, yaitu doa orang yang sering sebut sapu jagat ya. Pendek tetapi mempunyai makna yang luar biasa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Permohonan supaya kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Jadi kalau ada orang yang berdoa ya, kemudian dia doanya itu pendek ya, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nggak perlu menertawakan ya,
nggak perlu menertawakan. Kenapa? Karena itu sudah insya Allah, sudah artinya luar biasa. Ya. Berikan kebahagiaan dunia, berikan kebahagiaan akhirat, jauhkan dari api neraka. Ya. Karena tujuan hidup kita ini hakikatnya juga sebenarnya kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kalau bisa ya dunia, akhirat itu harus kita usahakan. Ya. Mana yang harus kita utamakan? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ya dua-duanya. Karena salah satu ayat lain juga, tuntutlah kampung akhirat, tetapi jangan kau lupakan akan duniamu. Ya. Dalam Al-Quran juga dikatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Itu kesemuanya ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kalau kita hanya mengutamakan salah satu, dunia saja, itu juga tidak boleh. Mengutamakan akhirat saja, itu juga tidak boleh. Ya. Sekedar digarisbawahi, siapa yang memikirkan akhirat, insya Allah ya, dunia akan ia dapat. Tetapi kalau hanya memikirkan akhirat saja, dunia saja, maaf ya, hanya memikirkan dunia saja, belum tentu akhirat dia dapat. Kenapa? Ya, karena kalau kita memikirkan akhirat, ya, kita bekerja Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, itu juga udah perolehan dunia akhirat. Tapi kalau kita bekerja ataupun berbuat sesuatu ibadah tanpa diawali dengan doa, itu tidak ada nilainya ibadah. Sehingga akhiratnya nol kalau tidak ada nilai ibadahnya. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi betapa pentingnya zikir sholat ini ya. Mari sama-sama kita kerjakan dengan khusyuk dan khudu. Ya. Khusyuk di sini konsentrasi ya. Hati hanya tertuju kepada Allah. Mulai dari takbiratul ihram ya, sampai dengan salam disertai dengan syarat dan rukun tertentu. Karena hakikatnya sholat itu dimulai dari takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam ya, dengan syarat rukun tertentu. Ya, syaratnya ya tentunya diantaranya ya kita sebagai orang Muslim ya, ataupun Islam ya. Kemudian rukunnya diantaranya ya kita harus suci ataupun bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi ini bukan berarti Allahu Akbar kemudian singkat langsung Assalamualaikum, tidak, tetapi dengan syarat dan rukun tertentu. Rukunnya ya banyak sekali ya. Harus menghadap kiblat ya. Kemudian sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul pun mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Ya. Jadi ada aturan-aturan tertentu supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, samping itu bacaan yang sering disebut orang tahlil ya, la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga merupakan zikir ya. Bahkan ya,
Dalam sebuah hadis, siapa yang akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Ya, mari sama-sama kita berbanyak kalimat thayyibah. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Syukur ditambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dalam sholat pun bacaan kalimat thayyibah ini ya, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sering dibaca. Bahkan ya, ada yang sampai 100 kali bacaan kalimat thayyibah la ilaha illallah di dalam setelah selesai sholat. Dan tentunya sebelum baca doa. Ya. Makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah yaitu tiada Tuhan selain Allah. Kemudian ditutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang sering-sering seperti itu. Jadi kita selaku umat beliau Rasulullah SAW, hendaknya kita mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita tidak tahu bagaimana cara secara langsung Rasulullah SAW mengerjakan sholat, tetapi kan ada ya, di dalam suatu hadis ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya seperti tadi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Memang kita nggak bisa melihat Rasulullah SAW sholat, tetapi ya, cara-cara Rasulullah sholat itu sudah diatur ya, sudah diajarkan pada sahabat-sahabatnya bagaimana Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Sehingga atas dasar contoh-contoh tersebut kita tentukan ya, kita tentu mengamalkan ya, apa-apa yang sudah dicontohkan. Ya. Hakikatnya tentunya kita maklum ya, Rasulullah sering mengatakan, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, maka kamu akan selamat selama-lamanya. Dan 2 perkara tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi aktivitas kita di alam dunia ini untuk menuju ke alam akhirat, tentunya ada dasarnya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Mari sama-sama ya tentunya kita pelajari dan kita pelajari. Ya. Dan itu mutlak bagi kita ya, untuk menerima 100% ya apa-apa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan apa-apa yang sudah ada di dalam Al-Hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang pertama ketika pembukaan tadi saya sebutkan ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu sebenarnya panggilan kepada semua manusia ya. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi muaranya sebenarnya kita supaya menjadi orang yang takwa ya, takwa dalam arti takwa yang sesungguhnya, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keterkaitan dengan kita hendaknya berzikir ya. Jadi bibir ini kalau bisa ya, kalaupun hati kita ini harus
bisa ya, kalau bisa ya tetap ya ingat Allah ya, bertasbih, tahmid, tahlil ya selalu ya. Kalaupun toh nggak melalui lisan, hati pun juga bisa ya. Selalu ingat pada Allah, ingat akan perintah, ingat akan larangannya ya. Kalau di sini ingat ya, dengan sebanyak-banyaknya, tentunya ingat akan perintah, juga ingat akan larangan. Nah, cara mengingatnya diantaranya tadi ya, dengan kita bertasbih, sholat ya, kemudian baca istighfar ya, kemudian tahlil maupun tahmid dan lain sebagainya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga kita disuruh memperbanyak sholawat ya, atas baginda Rasulullah SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala aja sholawat, apalagi kita. Tuh ya, kalau Allah aja sholawat, apalagi kita. Jadi jangan lupa kita juga berbanyak baca sholawat ataupun mengucap sholawat atas Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Insya Allah ya, untuk akhir-akhir ini ya, sudah membudaya ya bacaan sholawat yang disampaikan oleh para habib, yang dihadiri oleh banyak sekali orang ya. Banyak sekali orang itu bersama-sama membaca sholawat ya. Sebenarnya masalah panjang atau pendek, yang penting kita membaca sholawat ya. Bisa saja ya, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi shollu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya bacaan sholawat. Berbagai macam bacaan sholawat, yang penting kita yakin dengan banyak-banyak sholawat, insya Allah ya, bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW juga barang siapa ya, cinta kepada aku, kata Rasul ya, hendaklah mengikuti ya, ataupun memperbanyak baca sholawat, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita mengikuti apa-apa yang dicontohkan Rasulullah, nanti kita di surga bersama Rasulullah SAW. Itulah ya. Jadi barang siapa mencintai Rasulullah, hendaknya kita perbanyak membaca sholawat. Bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, salah satu diantaranya kita harus perbanyak membaca sholawat ya. Ceramah di sana-sana ya, insya Allah ya, tidak pernah ketinggalan, selalu ya, sholawat serta salam itu diucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, selalu ya. Karena insya Allah dengan kita membaca sholawat ya, kita termasuk umat Nabi yang dicintai oleh Nabi ya. Dan insya Allah kalau kita dicintai Nabi, kita nanti juga akan di akhirat bersama Nabi. Jadi kita mengikuti sunnah Nabi, barang siapa kita mengikuti sunnah Nabi, insya Allah nanti kita bersama di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di samping kita bersolawat, ya, kita hendaknya juga bersedekah ataupun menjadi yang dermawan ataupun hobi untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Ya, insya Allah dengan bersedekah bisa menolak bala. Ya. Insya Allah dengan kita bersedekah bisa menolak bala. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Di samping bersikir, bersolawat, bersedekah, ya, hendaknya kita juga berbakti kepada kedua orang tua kita, karena ya, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti kita tidak hormat kepada ayah, tetapi kita hendaknya tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau sudah diperbandingkan ataupun dibanding-bandingkan, itu hormat kepada ibu itu 3 kali kalau menurut Rasulullah SAW. Siapa yang harus saya hormati ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu, kemudian ayahmu. Ya. Karena kita tentunya tahu, ya, betapa sakit ibu sedang mengandung, ya, kemudian melahirkan, menyusui. Nah, itu atas dasar itu kita hendaknya kita utamakan, ya, kita utamakan. Kalau kita banding-bandingkan, ya, 3 kali, ya, 3 kali kita hormat sama ibu 3 kali, ya, dibandingkan hormat pada ayah. Ini bukan berarti ayah itu di nomor sekian, kan, enggak. Kita tetap, ya, berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbakti kepada mertua kalau kita sudah mempunyai istri ataupun suami. Itu wajib hukumnya, sama saja. Hukumnya sama, berbakti kepada orang tua kita dan mertua kita. Itu hukumnya sama. Ya, enggak ada yang dibeda-bedakan. Mertua kita hormati dan juga orang tua kandung kita juga kita hormati, kita berbakti. Di samping itu juga kita berbakti kepada guru-guru kita, ya, para ulama, ya, termasuk guru yang formal maupun non formal, ya, para ustadzah, ya. Di samping kita berbakti kepada orang tua, tentunya kita banyak-banyak bersilaturahmi. Insya Allah dengan banyak-banyak bersilaturahmi, ya, dijauhkan dari bala dan juga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Ya, insya Allah kalau kita mau bersilaturahmi. Samping itu juga kita hendaknya pandai mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tentunya hendaknya kita syukuri. Sekecil apapun yang diberikan oleh Allah itu, insya Allah berdampak positif bagi hidup dan kehidupan kita. Jadi jangan lupa kita bersyukur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum minna adzabi lasyadid. Insyaallah siapa yang bersyukur, ya, nikmat Allah akan ditambah. Tetapi kalau kufur, siksa Allah amat pedih. Kemudian di samping kita pandai bersyukur, tentunya kita berusaha, tentunya atas dasar doa. Setelah berusaha, berdoa, kemudian akhir dari segalanya kita tawakal, ya. Berhasil atau tidaknya kita hendaknya tawakal. Jangan lupa kita tetap, ya, husnudzon, ya, husnudzon pada tetangga, pada lingkungan, kepada siapapun kita harus husnudzon, yaitu berbaik sangka. Dan
kalau memungkinkan tentunya kita hendaknya mempunyai akhlak seperti akhlak Rasulullah SAW. Dan akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran. Mudah-mudahan sekelumit yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.